Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang Kelihatan. Udah kelihatan dulu. Berdirinya capek. nih, ini begini, beliau bukan sini. Ayo majuan. Ayo majuan. Jadi. Ayo majuan. Majuan. Ini di depan. Kan kalau di surga kan paling depan nanti gitu. Ayo ah. Ini kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Salam. miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari masjid ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Allah panjangkan umur kita, Amin. Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah berikan iman dan takwa sampai di bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan bisa menjalankan bulan Ramadan dalam keadaan sehat Amin walafiat. ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seperti orang-orang soleh, Amin. mengamalkan amalan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini dihadiri oleh para habaib, insyaallah, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam namanya tawakufan sementara pengajian kita setiap malam Selasa, karena ingin masuk bulan Ramadan. Ya, nggak mungkin kita di Ramadan bikin ngaji begini, nggak mungkin, karena ada sholat taraweh. Ya, makanya ditutup sementara. Insya Allah nanti setelah bulan Syawal, ya, akan ada pengumuman. Insya Allah. Pokoknya gini aja nih, patokannya hari Jumat 1. Ya, karena majelis tertua itu majelisnya di Bekasi, Al-Habib Soleh bin Abdul Al-Atas. Kalau orang Jakarta patokannya Kuitang, karena majelis paling tertua di Jakarta adalah Kuitang. Jadi majelis di Jakarta itu pokoknya setelah Kuitang baru pembukaan. Gitu. Nah, kita ada di Bekasi, majelis tertua adalah Al-Habib Soleh bin Abdul Al-Atas. Kan hari Kamis tuh. Pokoknya dengar kabar dah, kalau udah hari Kamis soal pembukaan, malam Selasanya kita pembukaan, gitu aja. Paham insyaallah ya? Insyaallah. Patokannya majelis taklim hari 21 gitu. Jadi kalau Kamis di sana pembukaan, nah setelahnya kan malam Selasa tuh, itu malam Selasa juga kita pembukaan. Insyaallah. Panjang umur, sehat, afiat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini tawakufan sementara. Ya, kalau ada pintu cuma ditutup doang, tuh, ya rumah
pintunya dikunci doang, nggak dijual, banyak enggak. Cuma dikunci doang pintunya. Gitu. Ntar kita buka lagi, insya Allah. Gitu. Jadi selama bulan Ramadan, nah nanti kan ada juga tuh amalan-amalan yang dikhususkan. Seperti apa? Baca Quran. Saya sering bilang dari kemarin-kemarin, yang belum bisa baca Quran, atau yang tertatih baca Quran, buru-buru baca Quran, belajar sebelum masuk bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan punya target, pengen baca Al-Quran, pengen khatam Al-Quran, begitu. Ya, dulu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Terakhir itu dulu ngumpulin anak-anak itu. Kalau udah pengen masuk bulan Ramadan dikumpulin anak-anaknya, ditanyain, ayo mau masuk bulan Ramadan apa? Targetnya apa? Mau ngamalin apa? Saya insya Allah mau mengamalkan khatam Quran sehari 1 kali khatam. Anak yang pertama nih, masya Allah. Yang kedua nggak mau kalah, melihat kakaknya begitu tuh. Yang kedua nggak mau kalah, berlomba-lomba. Yang kedua katanya besok insya Allah saya bulan Ramadan menghatamkan setiap hari 1 kali khatam Al-Quran, dan insya Allah setiap malam saya bangun qiyamul lail. Selama bulan Ramadan. Yang satu lagi ditanya, mau punya amalan apaan? Wah banyak dah, mereka berlomba-lomba pokoknya. Banyak-banyakan amal. Ya. Nah, kita ini di sini coba dah, masuk saya tanya dah. Nggak jawab soalnya. Ya, saya tanya coba, nggak jawab. Ya, tahu diri aja dah, tahu diri. Ramadan nih bulan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Bulan yang sangat istimewa. Sampai ulama mengatakan bulan panen pahala. Banyak tuh Allah cucurkan pahala tuh banyak banget, Allah umbar pahala. Siapa yang mau dia datang kepada Allah. Yang tak mau maka dia celaka. Dia orang yang rugi. Ketika masuk bulan Ramadan dia mendapati pahala yang banyak. Malu. Jangan sama bulan Ramadan sama bulan-bulan biasa, jangan sama, jangan. Apalagi nambah males. Jangan. Mentang-mentang puasa, namun saya puasa, males. Jangan. Justru tambah semangat, ditambahin tuh pahala-pahala apa baik ditambahin lah. Kalau orang mengamalkan amalan yang wajib, bisa sholat 5 waktu. Ini kita nih, ya, sholat 5 waktu nih, nggak spesial sebulan Ramadan kan? Kalau sholat 5 waktu di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan tuh pahala wajibnya jadi 70 kali lipat. Sholat zuhur sekarang di bulan Sya'ban beda sama tak sholat zuhur kita di bulan Ramadan. Dapat pahala sholat zuhur di bulan Sya'ban, dapat 1 pahala wajib 1. Tapi kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat tuh pahala sholat zuhur. Belum sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya, belum sholat subuh. Apalagi kalau seandainya orang nuntut ilmu juga, belajar juga, hukum belajar wajib. Oh saya mau ada rusak, saya mau belajar Al-Quran, belajar itu namanya ta'lim. Ta'lim itu bukan Ramadan, beda lagi pahalanya. Ini kita pahala ta'lim ya, pahala wajib kepada Allah, dapat. Tapi kalau ada di bulan Ramadan kita ngaji juga, nuntut ilmu juga, itu dikasih 70 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wah, pokoknya perkara yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Barang siapa yang mengamalkan sunnah nih, ngamalin amalan-amalan sunnah, semisal sholat duha, ya, apalagi qiraatul Quran, baca Quran, qobliyah, ba'diyah, ya. Kalau di bulan biasa dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, Allah kasih tuh pahala sunnah, pahala wajib. Masya Allah. Allah kasih pahalanya pahala wajib. Sholat sunnah seakan-akan kayak sholat fardu, jadinya pahalanya gede. Nah kan gedean pahala wajib dibandingkan pahala sunnah. Dulu pernah ada nanya, ya, itu takaran sholat fardu sama sholat sunnah, takarannya berapa? Satu kali sholat fardu 70 rakaat sholat sunnah. Saking banyaknya pahala sholat fardu. Nah ini kalau ngamalin sholat sunnah di bulan Ramadan, ngamalin amalan sunnah di bulan Ramadan, Allah berikan pahala wajib. Setiap baca Quran dapat pahala wajib, setiap sholat duha dapat pahala wajib, sholat qobliyah, ba'diyah dapat pahala wajib. Tarawih bukan sunnah, cuman karena ada di Ramadan, Allah kasih itu pahalanya pahala wajib. Tarawih ini sholat yang istimewa, subhanallah. Salah satu sholat yang nggak bisa digodok, padahal itu ada waktunya. Setiap sholat yang ada waktunya itu bisa digodok, kecuali tarawih. Saking istimewanya tarawih, jangan sampai ditinggalin. Ente biasa sholat duha, tahu-tahu ketiduran, ketidur. Kan sholat duha ada waktunya ya, dari waktu duha tuh sampai zuhur ada waktunya namanya. Tiba-tiba kita lupa nih, Allah bangun siangan, bangun jam 1 siang. Sholat duha belum lagi, pengen digodok sholat duha boleh, bisa. Ya, tapi kalau sholat tarawih ada waktunya, habis sholat maghrib sampai subuh, batasannya tuh sholat tarawih tuh. Ya, habis melakukan sholat isya. Ingat nih, bukan azan isya ya, habis kita melakukan sholat isya, baru tuh masuk sunnah buat kita sholat tarawih. Misal hati-hati nih, karena mungkin orang belum sholat isya, terlambat tongkol, nyampe sini udah tarawih. Antar aja misalnya ikut tarawih dulu, nggak sah tarawihnya. Tuh, perhatiin tuh, nggak sah tarawihnya karena dia harus melakukan isya dulu. Ketika dia udah sholat isya, baru dia sholat tarawih. Nah, boleh nggak kita sholat isya tapi makmuman sama tarawih? Boleh. Tarawih 2 rakaat, isya 4 rakaat. Atau kita masuk tarawih nih, udah ikut apa kita niatnya isya, makmuman. Ntar imam salam, kelar sholat kita tambah lagi 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Boleh. Jangan sampai ditinggalin isya, jangan berjamaah. Kalau bisa berjamaah. Karena kata Habib Salim bin Abdullah Syafiri, kan bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ya. Orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang pertama jangan pernah tinggal sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat subuh, kudu berjamaah. Itu yang harus dijaga. Sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, ya kan tarawih witir kan ya. Habis itu sholat subuh, ya. Yang menjaga nih sholatnya berjamaah, itu orang pasti dapat dapat. Habis saling jangan sampai ditinggal. Salah satu apa ya, kesempatan dikasih cara untuk mendapati malam Lailatul Qadar. Ya, kalau bisa zuhur sama asar juga jamaah berarti. Mantap, berarti zuhur sama asar apa nggak jamaah juga. Ya, kalau ini sunnah muakkadah tetap sholat berjamaah, hukumnya sunnah muakkadah. Jangan sampai tinggal. Jelas itu ya. Insyaallah. Malam Lailatul Qadar
khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan kalau ditahunin kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan atau 3 bulan. 83 tahun bayangkan, seakan-akan ente ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang bisa mendapati malam Lailatul sekali aja dalam seumur hidupnya, selamat ya udah. Umurnya belum tentu sampai 83. Umurnya aja belum tentu sampai 83. Ini dalam seumur hidup dapat sekali aja Lailatul Qadar. Selamat. Apalagi yang bisa mendapatkan setiap bulan Ramadan. Itu puasanya puasa wali-wali Allah dan tapi kita bisa manjat ya wajar. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia bisa berhasil. Kalau diikutin orang-orang soleh, jika orang-orang soleh pasti dia ikut golongan orang soleh bisa dapetin. Kalau seandainya dalam seumur hidup kita 10 tahun aja kita dapetin Lailatul Qadar, 830 tahun seakan-akan kita ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu Nabi ketika lagi Isra Mi'raj tuh ngomong sama malaikat Jibril, nanya ada titik-titik hitam kayak awan gelap. Nanya malaikat Jibril, "Maka kayak Jibril?" Itu apa kata Jibril? "Zaka umatku ya Rasulullah." Itu umatku ya Rasulullah. Oh, banyak banget. Nabi lihat umatnya banyak banget. Nabi mikir, ini umat saya banyak, tapi umurnya mabaina sintin wa sab'in, kata Nabi. Umurnya antara 60 sampai 70. Gimana bisa ngalamin umat-umat terdahulu yang ikut sama Nabi Nuh? Itu umurnya 300 tahun, umurnya 500 tahun. Yang ikut sama Nabi Adam, umur orang zaman awal orang terdahulu umurnya pada ribuan tahun, ratusan tahun. Dan mereka ikut sama para nabi itu megang pedang jihad fisabilillah. Pahalanya besar. Kata Nabi, gimana cara umatku bisa ngalahin umat-umat terdahulu? Nah, setelah turun dari Isra Mi'raj, turun juga itu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun dari ayat girang Nabi, oh berarti umat saya bisa mudah nih. Itu kalau 10 tahun tadi saya bilang tuh seakan-akan kita ibadah 830 tahun. Gimana aulia Allah, orang-orang soleh yang memang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, kalau mendapat kesempatan 20 tahun selama hidup di dalam Lailatul Qadar, istimewa ini kan. Jadi jangan sampai disamain, ya. Jangan disamain malam Ramadan, jangan disamain, jangan. Ya, bedain dikit. Hari-hari di bulan Ramadan bedain dikit, nggak seperti hari-hari biasa. Sampai Habib Abdullah bin Umar Syadili itu beliau mengatakan, tinggalin dulu coba urusan dunia. 11 bulan kan udah dunia mulu. 11 bulan kan udah dunia mulu. Ini 1 bulan doang Ramadan kesempatan. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai disia-siakan. Wah, Ramadan dagang deh. Iya, saya juga dagang. Dagang, silakan dagang. Cuma bedain. Bulan-bulan biasa nggak pernah khatam Quran, juga Ramadan nggak mau khatam juga. 11 bulan tuh, Al-Quran dibaca di rumah begitu. Buat usia setan dulu setan. Ya, cuma buat pajangan aja Al-Quran. Baca Ramadan. Yang mungkin nggak pernah sholat duha kali, Ramadan ayo sekali sholat duha. Yang nggak pernah sholat ba'diyah, qobliyah, jangan sampai tinggal. Ba'diyah, qobliyah. Tarawih paling awal, ikutin benar-benar. Puasa yang benar. Jangan puasa cuma puasa doang, tapi nggak dapat pahala.
Kata Nabi khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang ngilangin pahala puasa. Puasanya ada sah, tapi pahalanya enggak ada. Yang pertama al-kizib, bohong. Lagi puasa bohong, hilang pahala puasanya. Wal ghibah, ngomongin orang. Lagi puasa ngomongin orang, hilang pahalanya. Jangan bilang, karena lagi puasa, bentar lagi kalau ngomongin habis maghrib, juga. Ya, ngomongin orang dosa besar. Ini karena disebutinnya, tapi ini kalimat dosa besar nih. Bohong dosa besar. Ghibah, ngomongin orang juga dosa besar. Wanamimah, ngadu domba orang. Lagi puasa ngadu domba orang, biar berantem. Ya, ini hilang pahala puasanya. Wal yaminu kadzibah, sumpah palsu. Ini sumpah palsu, ya, itu juga ngilangin pahala puasa. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, boleh. Yang terakhir, wa nadharu bi syahwah, memandang pakai syahwat. Saya sering bilang laki-laki di mukanya kalau udah sore jangan pakai ngabuburit, diam-diam di rumah. Baca Al-Qur'annya, dikit lagi mau maghrib baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla dari sekarang deh, bagus. Jadi kita ngambil gini aja dia apa nih ada nih apa? Masya Allah, baca. Jangan suka kelayakan juga, jangan. Saya khawatir kita lagi pengen gedung ini, dikit lagi pengen maju, pengen keluar kelayakan, kusut, paha murah, dada murah, rambut dari mana-mana aja udah. Lihat perempuan pakai syahwat, jangan lihat perempuan pakai syahwat, pakai lihat tembok. Ngelihat tembok pakai syahwat, hilang pahala puasanya. Lihat tembok, hilang. Jangan lihat perempuan gitu. Ya perempuan kembaliannya jangan lihat laki-laki juga sama. Pokoknya siapapun laki perempuan memandang pakai syahwat, hilang. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, kita lanjutin pelajaran kemarin, nyambung. Kemarin sudah dibahas tentang apa itu puasa, rukun-rukun puasa, ya. Dan sekarang yang membatalkan puasa. Ini baru nih kita bahas yang benar-benar batal nih. Kalau tadi ngebatalin pahala doang, puasanya ada, ya. Nah kalau ini yang kita bahas nih benar-benar batal. Nih puasanya batal, pahalanya juga batal. Jelas insyaallah. Yang pertama, segala apapun yang masuk dari lubang-lubang yang nyambung ke perut atau ke otak. Mulut nyambung ke perut. Hidung nyambung ke perut, nyambung. Kuping nyambung nggak? Nyambung. Mereka ada THT, telinga, hidung, tenggorokan, karena dia satu lubang dia tuh. Nyambung apa? Perut. Kemaluan belakang, ya. Ada orang pakai obat masukin dari kemaluan belakang, itu karena kemaluan belakang juga nyambung apa? Nyambung ke perut. Kemaluan depan perempuan doang. Kalau
laki-laki kemaluan depan hanya untuk keluar, nggak bisa masuk. Kecuali masukin alat, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ente bisa ambil sholat, semprot, kagak bisa masuk. Karena kemaluan laki-laki hanya untuk keluar, dia nggak bisa masuk. Kalau perempuan kemaluan depannya, ya itu mungkin bisa masuk. Jadi kalau pengen cebok, kudu hati-hati tuh. Jangan cebok mandi korek itu masukin ke dalam, malah masuk, jangan. Zahirnya aja bersihin, zahirnya jongkok gitu, jongkok, zahirnya aja cebok bersihin, zahirnya doang, gak usah dikorek-korek ke dalam. Kalau masuk ke tangan, masuk ke air, batal. Kalau bersih lebih bersih, bukan tadi bilang yang benar tapi zahirnya doang, tapi yang benar yang bersih, sabun bersih gitu. Bilang insyaallah. Jadi semua lubang yang perut sama otak batal puasa. Orang makan batal, minum batal, masukin obat tetes hidung, obat tetes kuping batal, obat tetes mata ada perbedaan pendapat khilafiyah antara ulama. Ada yang bilang batal, ada yang bilang batal. Dan kadang-kadang ada obat tuh, kalau obat mata suka berasa di tenggorokan, ada tuh obat, ya. Nah itu ada ulama yang bilang batal, ada yang bilang batal. Karena mata nggak perut katanya. Mata ya tasarruf, dia cuma nyerap doang gitu. Ada yang bilang otak, ada yang bilang batal. Tuh. Nah, jadi hukum tetes mata ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Gimana jaga-jaganya? Ya udah ngobatinya malam aja. Gitu. Kalau kalian pakai obat tetes mata, pakainya di malam hari. Jaga-jaga namanya ikhtiyaton. Obat asma frot tuh batal. Merokok batal. Karena merokok ada zatnya, ada nikotinnya. Vape batal. Apalagi dah kalau model-modelnya tuh batal lah pokoknya. Kalau asap tahunan lagi lewat, kita cium asap tahunan bisa. Nggak mungkin cium-cium bisa juga nggak mungkin kan? Lagi lewat kecium asap tahunan. Apa hukumnya? Batal. Karena kalau asap doang, benar-benar asap, nggak ada zat di situ. Rokok kenapa bikin batal? Karena ada nikotinnya. Kalau kita ada orang samping ngerokok, kita nggak ngerokok, kena asap rokok orang, nggak batal kita. Tuh. Yang nyebabin rokok batal karena ada zatnya. Vape ada zatnya. Tuh, jelas ya? Apalagi misalnya korek upil jangan sampai daun-daun mangga. Zahirnya tadi luarnya boleh tuh. Begitu boleh. Jangan sampai turun. Korek upil juga tuh. Ya boleh kalau korek ini keluarnya apa bersih lah. Iya kan? Wah, kalau begitu tuh daun begitu. Batal. Karena masukkan sesuatu, masukkan zat di situ. Jelas insyaallah. Insyaallah. Angin gimana angin? Naik motor kita mana nih? Masuk angin dalam hati. Karena angin kan ada. Lagi apa? Laut masuk. Wah, lain anak sih. Tapi apa hukumnya? Kalau masih sengaja enggak apa? Batal. Apalagi misalnya lagi infus itu urat nyambung itu lambung. Infusan tuh awal datang tuh infusan masuk itu nyambung urat tuh lambung nyambung itu. Tuh infus batal, suntik batal. Kalau ngambil darah makruh, ngambil darah atau donor darah makruh lagi puasa. Ya, pokoknya kalau keluar nggak batal. Ya, fasdu, nyontek di darah, fasdu makruh.
Bekam puasa, lagi puasa di bekam, makruh. Hilang insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi yang masuk yang batal. Jadi infus terus suntik itu batal. Hilang insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi segala sesuatu apapun yang masuk ya dari lubang-lubang tersebut, ibu-ibu nih nyobain makanan, apa hukumnya tuh? Nyobain makanan makruh, nyobain boleh tuh, jangan ditelan ya, ditelan batal, harus dibuang, diludahin, dibuang, boleh, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau mama sebut batu gacor dah, kalau dicobain dia enak, ya. Gacor dah, saya yakin dah, ya. Ya, insyaallah ya. Jadi kalau kumur-kumur, apa hukumnya tuh? Wudhu, lagi wudhu puasa, kumur-kumur boleh, sunnah. Yang penting kumur-kumur 3, yang keluar 3, jangan keluar 2, mana tuh? Ya, kumur-kumur 3 kali, yang keluar juga 3 kali, apa sunnah? Kalau kumur-kumur 3 yang keluar 2, mana tuh? Jangan. Yang nggak boleh mubalaghah. Apa tuh mubalaghah? Yang kumur-kumur. Nah itu nggak boleh. Lagi puasa nggak usah begitu tuh, lagi wudhu nggak usah kumur-kumur begitu, karena udah betul pasti airnya masuk. Kalau begitu batal puasanya. Kalau kumur-kumur yang begitu tuh, yang batal puasanya. Jadi kumur-kumur yang biasa apa? Buang gitu, kumur-kumur biasa. Ini juga sama kayak istinja, masukinnya ke hidung, jangan dalam udah, pakai aja. Ya kalau saya takutkan kalau kebangetan dalam nanti masuk, kalau masuk batal. Biar kata itu perkara sunnah, masuk batal. Tuh, jadi pelan-pelan aja. Bilang insyaallah ya. Apalagi? Apa tuh? Random. Oh gua itu mah. Iya, puasa berendam. Oh gua. Renang. Sama orang puasa tidur. Malam juga ada. Tak gua habis itu gua tidur lah. Ilmu dasar. Tidur. Penting asal kalau Ini mati. Jangan puasa sebulan, puasa 10 tahun ya keluar ya. Puasa 1 jam. Zuhur hilang ya. Hati-hati nih, nanti di mizan ya, kemarin saya bahas tentang mizan tuh. Di mizan ya, timbangan paling berat nanti yang pertama ditanya sama Allah perkara sholat. Ingat, kalau ada orang puasa nggak sholat, dia kan jangan harap puasanya bisa. Entah timbangan jangan harap menang gitu. Karena yang paling pertama nanti ditimbang tuh amalan sholat dulu, ditanya dari awal kita hidup sampai mati. Sholatnya rapi, insya Allah tuh amal-amal yang lain itu rapi dah. Cuma kalau pas dicek sholatnya berantakan, serem. Di mizan itu serem dah. Teman-teman sholat tuh ninggalin sholat aja satu, berat dah. Pertanyaannya dan itu bebannya berat banget. Hati-hati. Makanya kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, ya, percuma puasanya. Kayak orang pakai baju pakai celana. Iya. Jadi jangan sampai. Tapi gimana hukum puasanya itu kalau sampai dari habis subuh tidur bangun-bangun jam 5 sah puasanya. Cuma PA. Udah. Atau bangun jam 3, wah, agak setengah 4 nih. Bangun jam 3, sholat dulu, tungguin asar setengah jam, tidur lagi, bangun-bangun maghrib. Ya, benar. Jadi kalau berendam itu hukumnya apa? Makruh. Berendam juga hukumnya apa? Makruh, berenang. Ya. Apa lagi yang mau nanya kali? Apa ya? Siwak. Siwak kalau dari ba'da zuhur makruh.
Setelah pada zuhur hukumnya makruh. Subuh boleh, apalagi selepas maghrib boleh banget. Kalau lagi puasa, pokoknya kalau pengen habis zuhur kan tuh. Kenapa dibilang makruh? Karena pakai siwak itu bisa menghilangkan bau mulut ketika kita puasa. Kan kalau di puasa mulut bau, itu bukan bau. Memang di kalangan kita bau, manusia sama manusia bau amat mulutnya. Memang di kalangan manusia bau sama bau, tapi atyabu indallah, atyabu minal misik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bau mulutnya di sisi Allah wanginya luar biasa, lebih wangi lagi daripada misik. Memang bau, wabiannya bau. Nah, kalau pakai siwak, nah itu bisa menghilangkan bau tersebut. Gitu. Jadi menghilangkan bau puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibilang makruh. Gitu. Tapi ada khilaf juga, ada ulama yang membolehkan juga, tetap hukum siwak itu sunnah. Ada juga yang bilang pakai meskipun asal pakai siwak, ada perbedaan pendapat. Tapi yang paling kuat itu selepas zuhur nggak boleh pakai siwak. Gitu. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Itu yang pertama. Pokoknya apapun yang masuk. Yang kedua, yang membatalkan puasa, jima, berhubungan, ya, berhubungan. Laki sama perempuan, ya, dia masukkan kemaluannya ke dalam farj perempuan, yang kena kafaroh, dua-duanya batal nih, dua-duanya batal. Tapi ada ukubah, ada ganjaran di situ, ada kafaroh di situ. Yang kena kafaroh atas si laki-laki, si perempuan yang kena kafaroh. Kafaroh apa tuh? Tebusan. Nggak boleh karena memang dilarang keras. Lagi puasa kalau tahu jima. Baik antara perkara 10 menit. Lihat nih ukurannya biar tahu nih. Ya, jadi yang kena atas laki-laki. Kenapa si perempuan tak kena? Karena sudah masuk kepala zakar, udah batal si perempuan gara-gara masuk kepala zakar. Gitu, udah batal duluan. Gitu. Kalau si laki-laki emang udah kena dia masuk aja sedikit kepala zakarnya, wadul hasyafah, maka dihukumkan jima, maka dia kena kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama itu raqabah, memerdekakan budak. Dan ini harus tertib, harus berurutan. Fakilah yajid, kalau nggak dapetin, oh di Indonesia nggak ada budak. Setelahnya apa? Sahabat fasyamu syahrin mutatabi'in. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Entah selepas Ramadan tuh dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau pertengahan batal udah 2 bulan nih, udah sebulan menjalani. Tahu-tahu pertengahan batal sekali dia, atau nggak puasa sekali, ulang lagi dari awal. Mampus. Baiklah yastati, kalau dia nggak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, berarti kalau dibilang nggak mampu, modelannya aki-aki nih. Ini aki-aki PK juga nih. Puasa pakai gimana? Ya, nggak mampu dia, saya nggak mampu puasa, saya nggak mampu, nggak kuat saya. Gitu, bisa. Maka it'am sittin miskin, dia harus memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang, dan satu orangnya 1 mud. Oh, 1 mud nih, 1 mud 1 ginian. Oh, harus diberikan makanan orang-orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Jelas insyaallah? Insyaallah. Jadi tak boleh jima, batal puasa. Yang ketiga, al-istiqomah, apa itu? Memaksa biar muntah. Lagi puasa, muntahnya dipakai, maksa biar muntah, diobok-obok muntah, batal puasanya. Tapi kalau orang yang muntah memang nggak sengaja, atau misal kayak orang naik mobil ya, ada orang yang mabuk mobil ada, naik mobil dia nggak kuat naik mobil,
kebiasaannya dipaksa. Itu batal. Gitu. Jelas coba ya. Yang keempat, al-istimna, memaksa mani agar keluar. Bahasa kokennya onani, ya, memaksa mani agar keluar, dipaksa maninya agar keluar. Baik pakai tangan dia misal atau pakai tangan istrinya, batal. Ya, apalagi dia nonton film porno, PA juga itu namanya. Puasa, ya, nonton film porno. Nah, lihat tuh kebiasaan dia tuh. Kalau kebiasaan dia nonton, pasti keluar nanti, dia tahu. Batal. Dia tahu nih kalau saya nonton, saya keluar nanti, meskipun sangat pegang-pegang. Gitu, nonton keluar, batal. Ya. Tapi kalau nggak keluar, kalau kebiasaannya nggak keluar, tahu-tahu keluar, nggak batal. Itu hukum. Ya, nah itu yang dipraktekin, sama tes harus apa? Untuk jangan praktekin ini jangan, hilang pahala puasa. Kan warna zorobi syahwat tadi itu, memandang pakai syahwat kan hilang pahala puasa. Gitu. Jelas itu ya? Insya Allah. Nah, terus, nah kalau mimpi jangan, mimpi basah, puasa tidur nih siang nih, mimpi basah, mimpi basah. Apa hukumnya? Nggak batal puasanya. Dia cuma mandi besar doang. Habis itu dia sholat. Gitu. Puasanya nggak batal. Ya, jelas insyaallah. Insyaallah. Terus yang membatalkan puasa lagi, ya, apa? Bok makan nih itu pakai harusnya. Udah segitu doang tuh. Ya. Jadi segala sesuatu apapun yang masuk ke dalam perut, ya, baik makan, minum atau obat-obatan yang tadi kita bilang. Yang kedua, zina, ya, perhubungan. Yang ketiga, apa namanya tadi, memuntah secara terpaksa. Yang ketiga, mani, memaksa untuk keluar mani. Kalau perempuan gitu, batal juga puasanya, ya. Cuma batalnya bukan karena batal dia gara-gara bukan gara-gara apa namanya, bukannya. Jadi batalnya itu memang karena dia itu sudah tidak diperbolehkan puasa, gitu. Karena dia tidak diperbolehkan puasa ketika lagi jadi bukan batal, tetap batal, ya. Cuma bukan gara-gara batal, karena ketika perempuan dia tidak diperbolehkan puasa. Bisa ada ibu-ibu nahan, nggak tahu-tahu jam 5 sore udah kita pengen beduk, keluar darahnya. Jangan bilang makan dulu, saya mau puasa dulu sampai maghrib, nggak boleh tuh. Karena kalau muslim ibadah haram. Ketika dia lagi dia memaksakan diri untuk ibadah terus, nggak boleh. Karena udah Allah yang larang, nggak boleh puasa. Ya, karena syaratnya orang puasa itu an-naqa anil haid dan nifas. Dia harus suci daripada haid dan nifas. Jadi ketika perempuan tersebut haid, nah ya udah dah. Meskipun dia nggak makan, meskipun dia nggak batalin, nggak minum gitu, tapi dia dalam hati, oh saya berarti udah batal. Maksud saya udah nggak puasa nih. Puasa saya ini agak gitu. Dia tahu dirinya, dia udah nggak puasa. Nggak harus langsung dibatalkan makan minum. Yang penting dia lihat di hatinya, saya udah nggak puasa, gitu. Ya, meskipun nanti mau makannya maghrib gitu. Yang penting dia di hatinya dulu, saya udah nggak puasa. Kalau yang maksain, haram hukumnya. Jelas insyaallah ya. Perempuan haid sama perempuan ini. Dan ingat perempuan, kalau lagi haid, sholat tidak dikodok. Tapi kalau puasa Ramadan wajib dikodok. Ingetin ya, kemarin saya Ramadan tanggal berapa ya? 7 hari. Nah, ntar setelah Ramadan kodok puasanya ya selama 7 hari. Dan lain-lain juga yang masih punya apa namanya
perkara-perkara kodok tahun kemarin jangan sampai disia-siakan, jangan bentar gampang. Kalau ketemu Ramadan besok masih belum dibayar, ketemu besoknya lagi dia harus kodok plus tambahan bayar fidyah. Jadi ingat nih, tahun kemarin ada yang bolong nggak Ramadan? Nah, sebelum masuk bulan Ramadan kodok nih sekarang nih. Tuh, besok atau lusa sebelum Ramadan. Tuh, jadi nggak kena fidyah, cuma kodok doang. Tuh, jelas itu ya? Insyaallah. Lapar ini kita. Bodoh kan? Ya, jelas itu ya? Insyaallah. Perkara puasa yang panjang banget dah. Kalau bisa ngaji, masih bilang ngaji. Nanya. Ya, kalau kita bisa ngaji penutupan sementara nih, nggak tahu hukumnya apa, tanya sama guru, tanya guru mau nanya ini saya salah ini hukumnya apa? Gitu. Jangan dia baik, ya. Kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah sama ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Gitu. Jelas itu ya? Insyaallah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat puasa dan semua ini orang-orang tua, habaib, pada guru-guru yang ada di depan kita, ODKM, meminta maaf ya seluas-luasnya apabila di antara kita ada pada salah ya, baik dalam ucapan atau perbuatan ya. Antum saya udah meminta maaf seluas-luasnya ya, tinggal antum nih memaafin saya. Amin Allah. Alhamdulillah. Kosong berarti kita nih. Kosong ya. Pengen masuk bulan suci, haji biar suci. Ya, jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada sirik, jangan ada jangan ada. Itu jauhin dari penyakit hati jauh. Jadi bukan pengen masuk bulan Ramadan. Ya, kenapa saya ucap begini? Saya pribadi karena namanya orang ajar nih. Kadang-kadang ada yang sentil, namanya murid yang nggak sentil. Kita buat lagi, bukan ngaji kita, bukan sengaja disentil, itu bukan. Lagi pula kalau emang disentil, nggak emang duduk. Fungsinya kita ngaji kan buat ngobatin. Kayak rumah sakit ini, sakit datang kita buat ngobatin, biar sembuh penyakit kita, biar sembuh. Kalau kata saya diwali Habib Ali bin Shalih Al-Abbas, beliau mengatakan orang kalau punya koreng disiram cuka kerojotan, tapi nggak punya koreng disiram cuka nggak apa-apa. Nggak ada koreng kita gimana? Disiram cuka nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau ada koreng, coba siram cuka. Kalau kerojotan kan ngaji juga begitu tuh modelannya tuh. Kalau kita hubungan emang berarti itu kita lagi kena penyakit itu tuh, lagi diobatin biar lempeng, biar bener gitu. Jelas ya kawan? Insyaallah. Saya ucap nih, maaf kalau ada sentil kali. Sama-sama. Ngomong aja, gue sih dia mulu. Wah, gue aja jadi ngomong kuring. Hati-hati ya, jangan begitu lah. Nah, itu bilang nih, ya kalau guru ngomel atau guru nasehatin emang lempengan kena, itu obat buat kita obat. Jangankan kita salah, kita nggak salah aja. Kita nggak salah nih diomelin sama guru kita, iya itu udah. Karena itu obat kita. Nanti kelak kita melakukan kesalahan itu, kita tahu obatnya tuh. Oh iya, dulu punya guru ini ada guru gua yang berapa masalah nih. Itu tahu obatnya tuh. Begitu. Jadi jangan bilang, wah cek dulu pak, bukan sama saya. Ya, itu boleh mereka. Nggak boleh, sama guru nggak boleh gitu, iya aja ya. Dan Allah nggak bakal salah. Murid tidak salah nih, masa ngomongin guru, Allah nggak bakal salah. Nggak bakal di orang terus jatuh hina, udah tetap diangkat derajat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hati kuat nih. Kalau gue bilang gue murid gue ada. Wah, ini dia. Gue mulu. Ngaji ngomel-ngomel mulu. Jadi itu ya, saya atas nama semua nih ya, saya mengucapkan minta maaf yang seluas-luasnya. Selamat bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Amin ya Allah. Ibadah kita di bulan Ramadan. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Alangkah baiknya kita musafahat dulu sama guru-guru kita biasa kayak ini bareng ini. Dakwah biasa subhanallah wa tahiyyatu biasa wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah salamun alaihi Masya Allah.
Beb ya, Beb.